Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan coba latihan tentang ini ya, proton exchange dalam microbial fuel cell engineering. Oke, misalnya kita punya kasus seperti ini, nanti kita lihat kita memiliki kasus transient conduction droplet. Oke. Dari sini kita lihat bahwa dalam suatu kasus kita memiliki one dimensional fuel cell plate ya. Kita punya plate gitu ya. Plate-nya ini adalah bagian daripada fuel cell. Nah, plate fuel cell. Plate fuel cell ini kita ingin cari tahu distribusi suhunya. Nah, dimisalkan dalam kasus ini suatu plate tersebut memiliki ketebalan 0,01 meter, ini 0,01 meter, kemudian mula-mula dia memiliki suhu 343 Kelvin. Kemudian plate ini, berarti kalau kita gambarin tuh seperti ini, misalnya plate ya, dengan ketebalan tertentu. Kemudian plate ini insulated in the left side. Left side, the plate is well insulated, sehingga tidak ada distribusi panas dari luar dari posisi sebelah kiri ya. Jadi ketika X sama dengan 0 itu nggak ada bisa panas dari luar yang bisa masuk ataupun panas dari plate yang keluar dari lewat sisi kiri karena diisolasi. Ya, kita anggap aja bahwa isolasi itu mampu menahan panas dari luar masuk atau panas dari dalam keluar. Walaupun isolasi juga memiliki efisiensi gitu ya. Yang pasti juga distribusi panasnya mengalir, di isolasinya juga mengalir gitu ya. Tapi misalnya kita anggap bahwa isolasinya misal sangat tebal sehingga mampu menahan panas dari dalam untuk masuk atau dari sini keluar gitu ya. Kemudian di sisi lain di sini terekspos ya. Nah, ini terekspos oleh udara. Oke, terekspos dengan udara berarti di sini di sisi bagian kanan ini memiliki suhu yang paling rendah karena dia tereksposnya dengan udara. Oke, dengan udara yang suhunya suhu ruangan 298 Kelvin. The plate has the following material properties. For the first is a polymer and plate with a conductivity of 0.2 watt per meter Kelvin ya, with the density of 1740 ini kilogram per meter kubik ya, ini densitas. Kemudian heat capacity of 1464 joule kilogram Kelvin. Oke, kita punya polimer dan juga punya aluminium. In this case, coba kita nanti selesaikannya untuk yang polimer dulu ya, karena kasusnya sama. Oke, kita ketahui konduktivitas heat transfer koefisien ya, yang ada di udara ini yaitu 17 watt per meter square Kelvin. Oke, ini sistemnya kita tinjaunya nanti adalah unsteady state. Misalnya waktunya selama 30 detik. Oke, berarti ada beberapa hal yang bisa kita tinjau di sini mengenai distribusi panasnya nanti. Ini data-datanya. Oke, ini distribusi panasnya. Oke, misal kita gambarkan dulu di sini punya isolasi. Ini plate tadi ya. Ini terisolasi sebelah kiri. Berarti nggak bisa panas masuk keluar gitu ya. Nah, otomatis panas masuknya ya nggak ada panas masuknya adalah dari polimer itu sendiri. Atau ini plate gitu ya. Plate. Nah, dari plate itu sendiri. Berarti di sini misal kita anggap saat posisi X sama dengan 0. Ya, yang di ujung adalah X sama dengan L. Q in adalah dari posisi sini. Distribusi panasnya ya mengalir dari sini atau yang terekspos. Karena terekspos yang memiliki suhu yang lebih rendah nanti ya.
karena dia berpapasan dengan udara, ada konveksi. Di sini Q in, misal kita gambarin sebuah plate gitu ya. Nah, ini plate, Q in dari sini, kemudian Q out di posisi sebelah sana. Q out. Nah, kemudian berarti nanti kita lihat distribusi panasnya di sini bahwa apa aja yang mengalir ya. Dari pertama di sini ada konduksi. Nah, konduksi terjadi dua-duanya ya di posisi Q in sama Q out. Kemudian konveksi. Kalau kita lihat konveksi, konveksi adalah dia terpapar ke udara. Misal kalau kita bentuk bahannya menjadi bentuk 3 dimensi misalnya. Nah, misal seperti ini bentuknya. Nah, isolasinya tadi di sini, misalnya isolasi. Nah, yang terekspos dengan udara yang mana? Yaitu sisi atas. Oke, di sisi atas nih kita sebut misalnya nomor 1. Kemudian sisi depan sini ini nomor 2. Nih. Nomor 1. Kemudian ini nomor 3 di sini. Nomor 4 di bawah. Nih, di sini nomor 4 ada. Nomor 5 di sebaliknya, di balik sini. Nomor 5. Nah, itu adalah ada 5 sisi yang berpapasan dengan udara. Tetapi kita lihat kasusnya di sini bahwa nanti kita minta temperature distribution mana X direction ya. Mananya ini X direction berarti ke arah sumbu X. Oke, ke arah sumbu X berarti ke sana ya. Berarti tinjauan kita ke arah sumbu X berarti panahnya sana. Nah, kita lihat kalau ke arah sana nanti yang mengalami konveksi itu yang mana ya. Nah, kalau kita lihat bahwa nanti kasusnya di sini adalah yang konveksi di nomor 2 ini yang bagian paling ujung gitu ya. Bagian paling ujung. Nah, berarti nanti bagian paling ujung itu masuknya ke boundary condition ya, ke boundary condition. Sama halnya dengan kasus rod gitu ya. Kita punya rod seperti ini. Nah, ini Q in, sebelah sana Q out. Q out. Nah, nanti ada boundary condition. Ya, ada boundary condition di mana boundary conditionnya itu konveksi sama dengan konduksi yang di bagian ujung karena dia berpapasan. Seperti itu. Kemudian konveksi yang nyata terjadi yang dialami oleh benda mana? Kalau kita punya silinder yaitu di seluruh permukaan. Sama dengan plate berarti di seluruh permukaan. Yaitu konveksinya di nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 4, begitu juga dengan nomor 2. Tapi kita lihat tinjau di sini bahwa plate tersebut memiliki ketebalan yang sedikit ya, 1 cm. Kita bisa beberapa kondisi kita mengasumsikan karena dia sangat tipis atau dia ini tipis, maka konveksinya itu hanya terjadi di nomor 2. Seperti itu. Hanya terjadi di nomor 2. Karena yang kita punya datanya hanya ada data ketebalan. Ketebalan berarti di sini ya, X0 sampai X sama dengan R. Kita nggak punya ketinggian di sini. Kita nggak tahu data ketinggiannya itu berapa, ketinggian plate. Kita punya hanya data ketebalan. Oke, berarti karena kita tinjaunya dari segi ketebalan, berarti dia fungsi perubahan suhunya nggak signifikan kalau kita bandingin terhadap ketinggian.
Karena apa? Karena isolasinya ada di fungsi sumbu X. Kalau ketinggian kan sumbu Y. Nah, karena di sini terisolasi di bagian paling kiri, berarti nanti distribusinya dari kiri ke kanan berarti seperti ini. Dari atas mengecil. Terus ini X sama dengan 0, ini X sama dengan L. Tapi kalau sebagai fungsi ketinggian, misal kita punya ini sumbu Y ya, ini Y sama dengan 0, misal di sini Y sama dengan H. Nah, berarti kita tinjau distribusi suku di sini. Nah, dia naik itu fungsinya apa? Apakah 0 ke ini naik atau enggak? Nah, ini yang enggak bisa kita tentukan karena di sini diasumsikan bahwa lapisannya itu bisa jadi terlalu sangat panjang atau sangat kecil ya. Karena sangat panjang berarti distribusi ke arah vertikal, ke arah sumbu Y itu dianggap seragam. Oke, berarti dia ke arah sumbu Y seragam. Sehingga tinjauannya adalah sumbu X direction. Oke, karena sumbu Y seragam berarti nanti untuk perubahan suhunya kita bisa punya kondisi konveksi yang di arah nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 4. Ini kita abaikan. Nomor 2 pasti ada. Nah, ini di boundary ya, boundary condition nanti. 1, 3, 5, 4 ini kita abaikan. Ini kondisi pertama. Nanti kondisi kedua kita coba kalau 1, 3, 5, 4 ini nggak kita abaikan. Nanti apa yang terjadi? Yes, kurang lebih seperti itu. Oke, nah berarti seperti itu nanti kita punya 2 kasus. Coba ke neraca panas. Oke, misal di sini tadi ada panas masuk, panas keluar. Ini kasus pertama, kita masukkan konveksinya di sini. Oke, misal panas konduksi, konveksi seperti ini. Mungkin nanti dalam beberapa kasus kita ini ya, ini kita masukkan bahwa panas konduksi sama konveksinya itu sama gitu ya. Luasnya ya. Oke, berarti dalam hal ini kalau yang terjadi seperti ini, misal kita punya plate yang tipis tadi ya, tapi dia sangat panjang seperti ini. Dari sana ini isolasinya ada di belakang sini. Isolasi. Nah, berarti konduksinya kan dia berada di yang sini. Oke, ini ada Q in. Di sini ini Q out. Nah, terus dia konveksinya juga berlangsung di sini. Yang nomor 2 tadi kan di sini. Nah, ini yang depan ini. Nah, ini juga ini nomor 2 itu akonveksi. Nah, konduksinya juga berjalan di mana? Sama di sini juga. Konduksi sekaligus konveksi. Ini konduksi, ini konveksi. Konduksi sama konveksi sama. Tapi konduksi ditambah dengan luas yang ini ya. Ditambah dengan luas yang ini. Nah, yang sisi atas, samping, ya. Kemudian sebelah sananya di balik ini, dan juga di bawahnya sini. Nah, misal ini kalau platnya tadi sangat tipis, kita asumsikan bahwa luas yang di sini itu diabaikan. Oke, makanya daripada itu di kasus ini nilai A konduksi sama konveksi ini kita seragamkan. Dia sama. Nah, ini dalam hal kalau panas konduksinya masuk di rumus ini. Oke, terus kita lanjutin konduksi itu minus KA kali dt per dx, ini masuk. Kemudian yang keluar dikurang, ini ya, minus KA dt per dx, konveksi, KA kali suhu min TU.
Kemudian sama dengan akumulasi adalah nilai Q MCP delta T. Kemudian massa kita kalikan, kita jabarkan, hitungnya rho kali volume. Ya. Sebelah kiri ini menyesuaikan, masih sama. Kemudian volumenya kita jabarkan sebagai, volumenya adalah A kali delta X. Oke, jadi nanti A-nya bisa dicoret. Di sini dicoret, A yang di sini. Kemudian kita bagi dengan K, dicoret. Berarti nanti H-nya ada per K, ini di sini. Kemudian kita bagi delta X, makanya ini muncul delta X, di sini muncul K, delta X. Ini muncul K. Kemudian kita sederhanakan jadi bentuk seperti ini. Ini kita limitkan dengan delta X mendekati 0, sehingga menjadi, ini udah bentuk turunan, kemudian dilimitkan menjadi turunan lagi, sehingga menjadi bentuk turunan kedua, d kuadrat T per dx kuadrat minus H per K delta X diminti U. Rho CPK. Nah, ini bisa kita misalkan ini sebagai alfa gitu ya. Alfa per alfa. Itu nanti alfanya sama dengan K per Rho CP. Nah, ini kalau konduksinya itu, konveksinya itu ada. Ya. Nah, nanti kalau tidak ada konveksi seperti apa? Nanti kalau nggak ada konveksi, nanti kita tuliskan aja di sini. Ini mana? Oh, bisa diblok. Oke, berarti kalau yang konveksinya di bagian atas bawah itu kita abaikan, tetapi cuma ada di boundary condition aja nanti, sehingga ini kita hilangkan. Ya, jadi nanti jadinya hanya seperti ini. Ini adalah dengan konveksi untuk Q-out hanya di boundary condition. Oke, jadi nanti jadinya seperti ini. Oke, kemudian dari persamaan ini nanti akan kita selesaikan secara matematis menggunakan metode finite differential approximation. Oke, kita menggunakan simulasi seperti ini bahwa ketika I sama dengan 1, itu adalah X sama dengan 0. Ya. Ketika X-nya 0, I-nya 1. Itu adalah indeks alias data ke berapa. Gitu ya. Oke, jadi dalam perhitungan matematika nanti kita dari sepanjang lempengan tadi kita bagi menjadi beberapa bagian. Jadi kita misal dibagi menjadi 10 potong. Kita punya logam, kita bagi menjadi 10 potong. Alias menjadi 10 increment. Nah, dari 10 potong tadi kita hitung suhu di potongan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan terakhir. Begitu juga seperti ini. Kita potong menjadi NX bagian. Jumlah incrementnya sebanyak NX. Kita potong. Nah, misal kita punya satu batang, kalau kita potong jadi 2, berarti nanti titiknya kan ada 3. Titik pertama, titik terakhir, sama titik tepat di perpotongan. Berarti dia ada 3 titik. Jumlah potongannya ada berapa? 2. Jumlah potongan itu adalah increment. Sama dengan ini, incrementnya sebanyak NX, maka jumlah datanya sebanyak NX plus 1. Seperti analogi tadi. Kemudian di ending itu adalah saat I-nya NX plus 1. Nah, saat I sama dengan 1, suhunya ini adalah T1. Kan kita ingin mencari suhunya. Kalau saat di ujung I-nya itu adalah posisi NX plus 1, berarti suhunya, simbolnya kita buat suhu Tn plus 1 juga. Ya, seperti itu. Nah, ketika dia I-nya 1, dia X-nya posisinya 0.
ketika di sana X-nya sama dengan L. Oke, seperti itu dari neraca massa tadi yang ini. Nah, nanti kita selesaikan dengan beberapa metode. Tentunya kita membutuhkan boundary condition nanti untuk menyelesaikan ini. Boundary condition yang apa? Saat X-nya 0 sama X-nya sama dengan L. Boundary condition-nya adalah ketika X sama dengan 0, tadi I-nya itu sama dengan 1, maka dia, karena dia terisolasi, bagian kiri itu dia terisolasi, kalau dia terisolasi berarti nggak ada, tujuan isolasi supaya nggak ada transfer panas. Sehingga kita anggap bahwa perubahan suhunya terhadap posisi X itu 0. Ya, 0. Nah, ini dia adanya di titik awal. Oke, kita punya titik awal. Ini X sama dengan 0. Karena dia titik awal, dia nggak bisa mundur karena dia pertama kali. Sehingga dia bisa melakukan atau menebak proses hitungan yang berada di depannya. Sehingga nanti diselesaikan dengan metode forward. Sedangkan saat X sama dengan L, ini di ujung, ini adalah posisi batang di mana dia di sini yang tadi bersinggungan dengan udara, ada konveksi langsung. Oke, ada konveksi langsung. Oke, jadi tinjauannya konveksinya itu kenapa bisa di ujung aja, karena bisa juga bahwa udaranya itu dihembuskan dari sini. Ya, udaranya itu dari sisi kanan, sisi atas, sisi bawah itu misal sangat kecil sekali untuk berpapasan dengan udara. Oke, sehingga kemudian kita masukkan sini Q konduksi sama dengan konveksi di tempat yang paling kanan. Nah, itu kita masukin rumus konduksi konveksinya, sehingga nanti kita pindah ruas menjadi delta T per dx sama dengan minus H per K dikali T saat posisi L minus TU. Karena ini posisi yang paling terakhir, dia nggak bisa menghitung lebih banyak dari dia, sehingga dia modelnya perhitungan mundur atau backward. Nah, forward dan backward-nya kemudian kita substitusikan. Tadi dt per dx sama dengan 0, rumus backward of D2, finite differential approximation adalah ini. F-nya ini adalah sebagai function, kalau kita neraca panas kali ini menggunakan suhu ya pakai F-nya bisa diganti dengan T, kalau kita menghitung konsentrasi ya C gitu ya. Jadi nanti ini minus TI plus 2 plus TI plus 1. Minus 3 TI per 2 delta X sama dengan 0. Ini dikalikan nanti ya 0, sehingga TI sama dengan 4 TI plus 1 minus TI plus 2 per 3. I-nya kita substitusikan 1, sehingga kita dapatlah rumus untuk menghitung suhu di titik paling pertama. Nah, kemudian nanti di titik paling terakhir menggunakan metode backward. Ini backward. Ya. Nah, backward-nya ini karena konduksi sama dengan konveksi ini, jadi lebih panjang nanti. Ini rumusnya. Sehingga nanti di ruas kiri itu adalah minus H per K T min TU, di ruas kanan adalah pakai rumus backward. 3TNX per 1 minus 4TNX min TNX min 1 per 2 delta X. Ini I-nya kita substitusikan NX plus 1. Oke, ya. Kemudian ini silakan dilihat sendiri ruas pindah ruasnya, sehingga nanti kita dapatkan ini TNX plus 1 minus TU sama dengan minus K per H kali 2 delta X. Nah, ini nanti dimisalkan sebagai beta, sehingga TN plus 1 ini adalah minus beta 3TNX plus 1 min ini, min 4TNX plus TNX min 1, TU-nya ini pindah ke sini. Sehingga bisa kita masukin. Nah, TN plus 1 adalah 4 beta TNX minus. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Karena ini sama-sama NX plus 1 ya. Ini sama ini. Nah, ini pindah ruas ke sini. Ini minus beta jadi positif beta, sehingga di ruas kanan menjadi 1 ditambah 3 beta.
1 ditambah 3 beta. Kemudian ini dari sini 4TNX, ini kan dikalikan dengan beta, minus kali minus jadi positif, kemudian ini minus beta, ini hasilnya ini minus beta TNX minus 1, ditambah TU. TU-nya di luar kurung ya, sehingga tidak ada betanya. Sehingga kita dapatlah rumus untuk menghitung di posisi paling ending. Nah, kemudian di antara posisi ending dan pertama, yaitu di titik nomor 2 sampai di titik NX menggunakan apa? Nah, ini 2 sampai X ya, menggunakan rumus neraca panas tadi. Nah, ini untuk kondisi 1, kalau untuk kondisi kedua, konveksinya ini kita ada yang hilang ya. Nanti ada 2 kondisi. Nah, bentuk kuadratnya kita substitusikan dengan center second order ini. Oke, kemudian yang terakhir adalah karena di unsteady state kita harus tahu initial condition. Saat waktunya 0 ya suhunya pasti sesuai dengan suhu mula-mula di semua titik ya, belum ada perubahan suhu sama sekali. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini kita buat programnya, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, paling seperti itu saja untuk penjelasan pertama ini. Di modelingnya untuk pemrogramannya kita lanjut ke part 2. Terima kasih.